Jazakallah khairan kathiran kepada yang berbahagia Dr. Zul. Saya kira suatu penjelasan yang sangat harmoni, yang sangat jelas, yang sangat mendamaikan kita insya-Allah pada malam ini. Kemudian saya lapikkan mungkin sedikit hadis pada peringkat awal yang saya bacakan tadi, iaitu usikum bitaqwallah ila akhiril hadis, yang mana ada satu frasa yang menarik yang saya kira kurang kita mengambil perhatian, iaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maksudnya di sini walaupun sahabat tadi nampak macam ada beberapa perkara yang bercanggah dengan apa yang Rasulullah buat, yang boleh kalau kata nak sebut bid'ah benda baru tadi, tapi sebenarnya Rasulullah telah lebih awal mengiktiraf apa yang mereka lakukan awal lagi pada zaman Rasulullah hidup. Baik, saya teringat Tuan Guru Syekh suatu hadis Sahih Bukhari Muslim yang berbunyi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Man kadzdzab, siapa yang menipu, kata Rasulullah, alayya, lantas menyandarkan kepada aku, lantas dia itu tempahlah tempat dia dalam neraka. Jadi perkataan kadzdzab di sini menarik perhatian untuk kami insya-Allah untuk diperjelaskan oleh Tuan Guru Syekh. Maksud kadzdzab yang juga menjadi satu hadis yang dihujahkan dalam isu bid'ah ini. Yang saya perasanlah dalam pembacaan saya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Hadis yang telah kita dengari tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, autu 'alaiha bin nawajis. Jadi nampak daripada zahir hadis yang kita dengari tadi, adalah kamu berpegang teguh dengan sunnah kita juga dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Berarti kalau satu inisiatif baru, satu perkara yang tidak pernah Nabi kita lakukan tapi pernah dilaksanakan oleh khulafa'ir rasyidin, itu secara pasti tidak termasuk daripada perkara bid'ah. Jadi maknanya, yang walaupun Anda tak kata macam tu, tapi Anda paham jauh daripada apa yang Anda katakan. Oh, kalau macam tu dalil Syekh tadi itu tak kuat. Sebab yang saya sebut tadi itu Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali, saya tidak misalkan tadi itu sebenarnya daripada khulafa'ur rasyidun. Yang kalau pada waktu mereka buat benda baru pun sudah ada garansi jaminan kebenarannya, bahkan kita dituntut untuk kita berpegang teguh dan mempertahankan daripada Rasulullah. Jadi kalau setakat dengan 3 misal tadi itu masih belum memadai, itu yang saya pahami. Dia nak komplain tapi tak berani. Oke, kita cari dalil lain supaya tetap kita bertahan kepada bid'ah terbagi kepada dua, ada yang dalalah, ada yang hasanah. Kita nak pertahankan bid'ah hasanah, bukan semuanya dalalah. Insyaallah tabarakallah, rombongan berangkat sejumlah tidak kurang daripada 30 orang yang terdiri daripada sahabat-sahabat Rasul yang pada saat itu tidak termasuk diantaranya khulafa'ur rasyidun. Pada waktu mereka singgah di sebuah kampung, mereka minta dhiyafah, minta jamuan. Ternyata dengan penduduk kampung tak kisah, tak peduli dan juga tak hirau. Allah yang maha menata dengan segala-galanya, yang pada malam hari itu ternyata salah satu bahkan penghulu kampung tersebut digigit kala. Insyaallah tinggal dengan hadis itu. Yang secara kesimpulannya berobat sana berobat sini, homeopati tradisional, berobat ke klinik dan sebagainya, ternyata tidak berjaya. Jampilah, masyaallah tabarakallah, pibu malah jumpa bunuh dulu, tak berhasil juga. Jadi kata salah satu daripada mereka, siapa tahu mungkin barangkali ada di kalangan yang datang, yang singgah di masjid kita tadi itu yang rocking, yang boleh bagi jampian atau memberikan pertolongan kepada penghulu kampung kita. Jadi pada saat itu kata sahabat Nabi kita yang berkenaan, karena tadi mereka nak minta jamuan, mereka tidak dijamu, faqala wallahi ma ana birakin hatta taj'alu li ju'la. Aku tak akan tawar dia, tak akan bantu dia kecuali kalau pada saat kalian bagikan komisen terlebih dahulu. Oke, kata mereka, qati 30 ekor kambing. Pakar spesialis bedah pun kalau untuk sekali check up di KL
tak akan dapat 30 ekor kambing. 1 ekor kambing 500 ringgit, 500 kali 30, 15.000. Setakat cek sekejap saja dapat 15.000. Itu tak ada di KL. Ada di zaman Rasulullah di zaman sahabat. Jadi bukan pelik, tapi yang secara pasti dengan sahabat Nabi kita yang berkenaan, nomor 2 adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, begitu mereka bersetuju dengan cadangan yang direncanakan, mereka akan memberikan habuan sebanyak 30 ekor kambing. Maka pada waktu itu kubacakan kepada ladih, kepada yang digigit kala tadi itu, Fatihatul Kitab sebanyak 3 kali. Masya Allah, tabarakallah, dikatakan pekaan nama nasyita min iqalin, seakan-akan terlepas daripada satu ikatan atau daripada satu yang membelenggu. Sehat secara serta-merta. Jadi pada saat kami diberikan kepada mereka, para sahabat menyarankan supaya diagi-agikan, supaya dibagikan kepada para sahabat semuanya. Jadi kata saya, tunggu kita tanyakan masalah ini dulu kepada baginda Nabi. Setelah diberitahukan tentang kejadiannya, tengok pertanyaan yang cantik sekali daripada Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda setelah mendengar keterangan beliau bacakan 3 kali dan sembuh, wa ma adraka annaha ruqyah. Awak dari mana tahu itu sebagai penular, sebagai penyembuh? Mana kita tidak pernah ajarkan. Kalau ada orang digigit kala, bacakan patah 7 kali. Kalau ada orang yang demam, bacakan patah 7 kali. Tak ada. Nabi kita tidak pernah ajarkan perkara semacam itu. Ini perbuatan salah seorang daripada sahabat yang tidak termasuk daripada Khulafaur Rasyidun. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, sampai ke penghujung Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Tiap kali baca surah baca qul huwallahu ahad pada akhirnya. Jadi sahabat pun jadi komplain, laporkan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita kata, Nabi kita cukup bicara, oh bid'ah dalalah wa kullu dalatin finnar. Kan tidak macam itu. Tanya dulu. Jadi kalau nak tahu, sebab tadi itu ada juga seperti entah itu menyindirkah tentang mengkadzaba alayya muta'ammidan, sebab yang paling parah diisukan pada beberapa tahun yang lalu isu hadis musalsal bersalaman. Mengkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nanti saya sentuh tentang hadis itu. Jadi kembali kepada cerita yang diriwayatkan. Masya Allah, tabarak. Nabi kita tak kata dolalah, Nabi kita tak kata sesat, Nabi kita tak kata min ahlil fasad atau seperti apa. Nabi kita panggil, oh kenapa? Pada tiap kali baca surah, terus baca qul huwallahu setelahnya. Ya ima baca surah saja, atau baca qul huwallahu sebagai penggantinya. Jadi atas pertimbangan apa menghimpunkan antara dua surah, yang surah keduanya itu adalah qul huwallahu ahad. Jadi kata sahabat Nabi kita yang berkenaan, sebab di dalam surah Qul Huwallahu Ahad itu terdapat beberapa sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, wa ana uhibbuha, dan aku merasa seronok sekali dan senang sekali dengan sifat-sifat tersebut. Nabi kita bersabda, Masya Allah tabarakallah, cukup bijaksana, hakim daripada baginda Rasul. Nabi kita bersabda, hubbuka iyyaha yudkhiluka jannah. Cinta Anda dengan Qul Huwallahu Ahad tadi itu akan membawa Anda masuk ke dalam surga. Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi mereka rekayasa hadis itu nampak masih remang-remang lagi apa yang nak dimaksudkan oleh moderator kepada saya tentang hadis itu sebenarnya. Sebab ini bukan masalah pemalsuan hadis. Yang kita bicarakan tentang perkara baru, dan orang yang buat benda baru jarang-jarang sekali mengatakan ini hadisnya terus dia rekayasa hadis. Itu tak ada. Hanya yang mereka pertanyakan mana dalilnya, atas pertimbangan apa. Tadi dah disebut masadir tasyri', sumber-sumber hukum yang 12. Di sana ada masalihul mursalah, ada istihsan, ada uruf, bahkan juga ada qiyas. Jadi dengan perantaraan beberapa sumber hukum akan timbul, akan melahirkan beberapa bermacam permasalahan yang tidak pernah ada di zaman Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pada putaran yang pertama saya tidak menjawab tentang bermazhab,
tentang bermazhab, jelas sekali di antara daripada hal-hal yang cukup menarik. Jadi kata mereka, mana ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang bermazhab Imam Ahmad, bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Imam Abu Hanifah dan juga bermazhab Imam Malik. Memanglah tak ada. Sebab mereka ini semuanya lahir setelah Nabi kita meninggal dunia. Satu, kemudian yang kedua, kita hanya disuruh untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Perkara itu betul tapi menyeluruhkan. Kita hanya disuruh untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, bukan ikut mazhab. Mana ada Nabi kita kata qalidu Malikan wa qalidu Syafi'iyan wa qalidu Abu Hanifah dan Nu'man nanti pada akhir zaman, misalnya tak ada. Tapi rata-rata orang Melayu kita, mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya, kalau antum merasa keberatan dengan kami ikut panduan dan juga ikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, sebab kami berkeyakinan, kami beranggapan satu dengan mereka karena berada pada 3 abad yang pertama, pada 3 abad yang terpilih. Kemudian yang kedua, dari segi keilmuan, keadilan, kezuhudan, kewaraan, lengkap, komplit, cukup, terkumpul semuanya. Maji, Masya Allah, Tabarakallah. Itu dengan Al-Imam Syafi'i misalnya, bukan setakat hafal Quran saja. Kita kalau pada masa usia 8 tahun, jangan untuk menghafal Al-Quranul Karim, untuk menghafal lam yakunul ladzina kafaru min ahlil kitab saja belum tentu. Baca qul ya al-kafirun tak pernah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Jadi kata bom di belakang, Syekh, lakumkan saja lagi. Sebab kalau tak ada lakumnya tak akan habis. Itu baru menghafal tuh ya. Terputar balik macam tuh. Imam Syafi'i hafal Quran, pagi dengan Al-Quran, malam dengan Al-Quran, sepanjang hari dengan Al-Quran. Dikatakan beliau khatam Quran tiap malam. Takkan itu tidak meyakinkan kita. Kita dengan Al-Quran belum hafal lagi, baca pun tak reti. Imam Syafi'i dah hafal, dah paham dan menguasai bahasa Al-Quran, menguasai bahasa hadis. Memang, jadi kalau kita idolakan Imam Syafi'i, kalian jangan cemburu. Sebenarnya mereka cemburu saja. Imam Syafi'i punya pengikut terlampau ramai. Mereka punya pengikut itu pun bergaduh di dalam. La ilaha illallah. Jadi sebenarnya bukan nak tarik umat daripada bermazhab, justru ambil mereka daripada bermazhab Imam Syafi'i kepada bermazhab Al-Parlisi. Seperti itu. Itu ada kepentingan pribadi tuh. Jadi cemburu. Kalau tidak, di segi keilmuan, Masya Allah Tabarakallah, sebagaimana yang saya katakan, memanglah dengan kita tidak menuhankan dan tidak menyembah seseorang. Tapi dengan kita memahami Al-Quran dan hadis ikut kepahaman Imam Syafi'i. Kalau ikut kepahaman daripada antum, saya tidak mengatakan antum tidak betul, tapi di segi keilmuan, kewaraan, kesulitan, kepahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis 1000 kali ganda mereka lebih hebat. Jadi hati kita pun juga lebih tenang dan garanti dan jaminan supaya orang Melayu merasa seronok saat ketika dengan kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Tuh guru seorang alim daripada bangsa Quraisy itu akan memenuhi permukaan bumi dengan ilmu-ilmu pengetahuannya. Ulama hampir sepakat mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kita tapah risaulah, insyaAllah lah. Jadi dengan imam kita alim, kemudian yang kedua zuhud, kemudian yang ketiga wara, kemudian yang ketiga ahli ibadah. Tidur saja daripada Imam Syafi'i ternyata sudah boleh mengistinbat hukum. Kita celek mata pun belum paham hukum. Paham cerita tu? Imam Syafi'i tidur macam tu. Relek je sepanjang malam. Imam Ahmad Allahu Akbar waladhdallin, sembahyang lagi, berzikir lagi, ibadah lagi. Subuh-subuh ditanya sama Imam Ahmad, "Kaifa asbahta ya Imam?"
tuh guru macam mana malam tadi tuh tidur di rumahku. Jadi kata Imam Syafi'i, malam tadi tuh aku masa berbaring santai relek macam tuh, aku dapat mengistimbat tidak kurang daripada 70 masalah hukum. Jadi kata Imam Ahmad kepada putri beliau yang bernama Fatimah, Fatimah awak tahu tak, satu masalah hukum yang diistimbat oleh Imam Syafi'i tadi itu lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah orang tuamu sepanjang malam. Apa yang saya sebut? Imam Syafi'i pada masa dedek lelek santai baring sambil mengantuk macam itu pun sudah boleh mengistimbat hukum. Kita dengan celak mata baca jelas dengar lantang sekali, itu pun masih belum paham hukum. Kan jauh perbedaannya. Masya Allah, tabarakallah. Cukup, silahkan nak bertanya, nak salahkan saja, jangan ada rasa risau, supaya kita sampai kepada target yang kita harapkan. Kita akan di tempat kita di sini, di masjid USG, di masjid Shah Alam, di masjid negeri, ada ke-5 mazhab dalam sembahyang, tapi dengan penuh mahabbah dan kasih sayang antara satu sama yang lain. Assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam, kif halak, izayyak anta, masyaallah tabarakallah. Satu sembahyangnya tangan naik atas dagu, yang satu sembahyangnya tangan di dada, yang satu sembahyangnya tangan pusat macam tu, pusat, yang satu sembahyang Allahu Akbar. Sambil tengok ke sana kemari, Masya Allah, selesai salam semuanya, tidak ada yang saling salam menyalahkan. Akur, kita inginkan generasi yang semacam itu. Jadi pada masa kita bersatu padu pun kita lemah. Bagaimana kalau pada waktu kita bercerai-berai? Jadi ini satu kekuatan yang tidak boleh dilemahkan dengan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu kecil, kecuali kalau pada saat perbedaan pendapat yang mempunyai asas yang memang tidak boleh ditawar-tawar. Itu satu perkara yang memang harus kita sepakati secara ijma'. Hadza wa billahi taufiq.